Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Apakah dosa untuk belajar hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar. Bapak punya satu cerita yang menarik untuk kalian. Apakah siap untuk mendengar? Baik, Bapak akan cerita. Anak-anak silakan mempersiapkan diri untuk mendengarkan. Judul cerita Bapak ini adalah Bangau dan Siput. Baik, anak-anak silakan mendengarkan dan menyimak dengan baik. Di sebuah pulau yang indah, ditumbuhi pepohonan dengan pohon bakau, hiduplah di sana seekor burung bangau dan burung lainnya, dan hiduplah juga beberapa sekumpulan siput. Kemudian pada suatu hari bangau ini terbang melepaskan sayap untuk mencari makan. Pergilah bangau ini mencari makan di tengah hutan bakau. Nah, kebetulan juga siput ini sedang mencari makan. Pas jalannya lembut, sampailah di hutan, ketemulah dengan burung bangau dan siput. Tanya burung bangau, "Oi, ngapain kau di sini? Siapa dirimu?" Jawab siput, "Aku siput. Kamu siapa?" Kemudian bangau menjawab, "Aku bangau. Kamu lah ngapain di sini?" Jawab siput, "Aku sedang mencari makan, bangau." Kemudian bangau bilang, "Hei, siput kecil, di sini bukan daerahmu. Kau pergi di sana, cari makan di tempat lain. Di sini daerahku." Kemudian siput menjawab, "Di sini juga daerahku, bangau. Sini tempat aku mencari makan setiap hari." Sehingga singkat cerita, bangau dan siput adu mulut saat itu, dan bangau meninggalkan siput dengan membuat sebuah perjanjian. "Oi, siput kecil, kalau begitu kita bertarung saja. Siapa yang menang, dia akan menguasai pulau ini. Kita akan bertarung mengelilingi pulau ini dengan 1000 kali putaran. Apakah kau sudah siap?" "Siput, aku siap." "Baik, kalau begitu, kau persiapkan dirimu selama 3 hari ke depan. Kita akan melakukan pertaruhan ini. Apakah sudah siap?" "Siap, bangau." "Baik, kalau begitu, deal." Singkat cerita, burung bangau pun pergi menembakkan sayap, dan siput pun kembali tempat teman-temannya kumpul. Sampainya di rumah, malam pun tiba. Sekumpulan siput kemudian dia memberikan informasi kepada saudari-saudaranya, "Teman-teman semuanya, aku telah bertemu dengan burung bangau yang sombong. Dia mengatakan akan bertarung denganku untuk mengelilingi pulau ini. Aneh kan? Mana bisa aku bisa mengalahkan bangau yang bisa terbang kuat? Aku ini seekor siput yang hanya bisa berjalan pelan. Apakah ada ide kalian, teman-teman, saudari-saudariku?"
Kemudian siput yang lain menyaut, kami siap. Baik. Kemudian siput yang lain menjawab, kami siap. Bagus kalau begitu, sahut yang lain. Kami siap. Malam pun berakhir. Pada keesokan harinya, siput dan sekumpulan siput membuat strategi untuk mengalahkan si bangau ini. Kata siput yang sebagai ketua mereka, ayo teman-teman, hari ini kita akan menyusun strategi. Bagaimana kalau kita bisa mengalahkan bangau ini dengan membuat sebuah strategi dengan berbaris mengelilingi pulau ini. Jadi ketika bangau memanggil, kita akan menyahut dan keluar dari sarang dan daun atau di bawah akar bangau ini. Apa kalian setuju? Jawab siput yang lain, kami setuju. Kami setuju. Kami setuju. Baik, kalau begitu, mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bangau besok. Kemudian satu hari pun berlalu. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sekumpulan bangau, seekor bangau pun datang menempati janji sesuai yang telah disepakati tempat mereka memulai pertandingan. Siput pun begitu, dia sudah mempersiapkan saudara-saudaranya untuk membuat barisan yang baik agar ketika burung bangau memanggil, salah satu siput keluar dari daun atau akar bakau dan akan menjawab sahutannya si burung bangau. Di tempat yang telah dijanjikan itu, bangau pun berkata, "Woi, siput kecil, apa kau sudah siap?" "Aku sudah siap, bangau." "Baik, kalau begitu hitungan ketiga, 1 sampai 3, kita akan mulai bertanding. Bagaimana, jujur?" "Siap, bangau." Punya hitungan ketiga sampai 3, burung bangau pun melepaskan sayapnya. Sementara siput, dia tetap tinggal diam di sana dan bersembunyi. Kemudian karena sudah langkahnya jauh, perkiraan burung bangau ini kemudian memanggil siput, "Siput, kamu di mana?" Kemudian keluarlah siput yang lainnya di bawah tumbuhan bakau. "Aku di sini, bangau." Kemudian karena mendengar suara siput tadi, burung bangau pun makin memperkencang sayapnya. Karena semakin kencang, kemudian bangau pun memanggil, "Siput, kamu di mana?" Suaranya makin hilang karena makin tinggi terbangnya si bangau. "Aku di sini." Keluarlah apa itu siput yang lain itu menjawab. Sementara yang menjawab pertama tetap yang di sana, yang lain yang menjawab tadi sudah tetap ada di sana. Dengan melihat suara siput yang semakin ke depan, burung bangau pun makin memperkencang sayapnya. Makin kencang, makin tinggi. Siput! Saking jauhnya kan, suaranya makin gak jelas. Kemudian siput menjawab, "Aku di sini."
mendengar suara sepunya makin jauh, sementara tangaunya yang masih ketinggalan, makin dia memperkencang. Sehingga pada titik yang sudah habis, tenaga bangau pun mulai kecapean. Akhirnya pada titik yang lemah, burung bangau pun jatuh ke laut. Kemudian datanglah seekor ganhiu, makanya hop, ini dimakan. Kemudian tamatlah cerita burung bangau dan siput. Burung bangau hidup dengan rukun dengan keluarga saudara-saudarinya, sementara burung bangau pun mati dengan kesombongannya. Baik anak-anak, dari pesan cerita yang Bapak ceritakan ini, bahwa pesan moralnya adalah kita jangan sombong melihat kecil dan lemah seseorang, karena kita merupakan sama-sama ciptaan yang Maha Esa. Kuat belum tentu kita mampu melaksanakan sesuatu, sementara yang lemah akan ada keberhasilan di balik kegigihan dan pikiran yang maju dalam mengubah strategi. Maka dari sini anak-anak, mari kita mengambil amanat dari pesan moral, jangan sombong dan jangan meremehkan orang lain. Terima kasih. Sampai di sini cerita Bapak. Sampai jumpa. Dah.